Ahibati fillah, yang ingin bahagia, isi hatinya dengan syukur. Nikmat Allah itu banyak, tapi manusia suka berkeluh kesah. Kenapa dia tidak bersyukur? Karena dia selalu membandingkan. Jadi ada sebuah kunci, kalau engkau ingin menderita, bandingkan hidupmu sama orang lain. Tapi membandingkan dengan yang lebih bagus biasanya dia. Ketika membandingkan, maka akan muncul hasad di hati, iri, dengki. Dan ketika ada iri dan dengki di hati, selamanya dia tidak akan bahagia. Makanya penghuni surga itu sebelum masuk surga dicabut dulu iri dari hati mereka. Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah cabut dari hati mereka ghil, perasaan iri, kepingin yang dimiliki orang lain, ya. Itu Allah cabut. Sehingga masuk surga itu bisa nyaman, karena surganya ada 100 derajat. Kalau masih ada iri, gimana? Ngelihat temennya turun dari surga yang tinggi, ya Allah enaknya kalau di sana ya. Langsung dia susah hidupnya. Padahal dia sebenarnya nggak susah, dia seneng. Cuma ketika dia membandingkan, selesai. Maka ajarin diri kita untuk bersyukur dengan yang ada. Dan Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah, gitu. Dan di antara yang menyebabkan orang bersyukur itu, kalau mau membandingkan, bandingkan dengan yang di bawah kita. Kata Nabi SAW, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada yang di bawah kalian. Lihat kepada yang di bawah kalian. Ini perempuan-perempuan, kalau ngelihat perempuan kulitnya lebih cerah, lebih bagus, kemudian dia ngelihat, ya Allah, aku kok kayak gini ya. Bersyukur nggak dia? Ana ingat, ana punya kakek ketika berangkat haji. Ana lupa tahun berapa ya. Dia cerita, kalau di sana dia suka kumpul sama orang-orang Afrika. Karena dia ngelihat, ya Allah, putih ternyata ana ini ya. Dia jadi bersyukur gitu loh jemaah. Dia jadi bersyukur. Makanya kalau kita membandingkan dengan yang lebih bagus, akhirnya kita nggak akan pernah bersyukur. Kita akan merasa, Allah kayaknya kenapa fulana dikasih ini, kenapa aku nggak dikasih? Tapi coba engkau lihat kepada yang di bawahmu, di sini engkau akan bahagia. Bahkan nasihat Nabi SAW kepada Abu Dzar, dikasih nasihat 7. Salah satunya, wa ausani bihubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat agar aku dekat sama orang-orang miskin dan cinta sama mereka. Kita tuh biasanya kalau ada orang miskin, kita nggak hargai, jemaah. Kita kalau ngelihat orang tasnya udah, masya Allah, apalagi kajian nih tasnya taruh di depan, ya. Orang kan lihat, oh fulus, ini fulus. Dia jadi lebih care ya sama orang itu, lebih humble sama orang itu. Tapi ketika ngelihat dia bawa kresek, makanya kajian selanjutnya semuanya bawa kresek. Taruh. Sama semuanya, nggak ada yang mau ditunjukin. Kita mau ngaji di sini ini, kita mau belajar buat ini. Tadi dikasih nasihat untuk dekat sama orang miskin dan cinta sama mereka. Sistem kehidupan sekarang ini ada usaha memisahkan orang kaya sama orang miskin. Jadi ada perumahan khusus orang kaya. Makanya sampai orang kaya itu mau sodakoh bingung. Tetangganya fulus, depan fulus, belakang, satu kompleks semuanya fulus. Dia jauh, maka sulit mau cari sodako, mau zakat, mau kemana? Karena kompleks semuanya fulus. Padahal kalau kita dekat sama orang miskin, lewat rumah mereka, wallah bersyukur kita sama Allah SWT. Ana ingat cerita istri ana, yang kemudian dia pulang sambil meneteskan air mata. Dia datang ke rumah salah satu mahasiswa, istri mahasiswa. Rumahnya, ya Allah, kata istri anak, nggak layak rumahnya, bang. Dan anak tanya, anti ada uang berapa sekarang?
Alhamdulillah kata dia, ada 2000 kata dia. Dia punya anak jemaah. Tapi dia masih bisa mengatakan alhamdulillah jemaah. Ketika kita pulang dari rumah orang seperti ini, pulang kita bahagia. Kita mau, ya Allah makasih ya Allah. Ya Allah, kita akan terus memuji Allah. Allah kasih aku banyak ternyata. Cuma coba engkau pulang dari rumahnya orang kaya. Kalau nggak ribut sama suaminya, dia akan ngomong, ya Allah. Kalau kita lihat rumahnya orang kaya, kursinya bang 400 juta harganya. Oh iya, besok keluar surat cerai dia. Suaminya. Bener jemaah. Karena kita nggak akan bersyukur, karena kita merasa kurang. Anak ini susah, suamiku kayak gini. Maka jangan suka ngelihat suaminya orang lain. Jangan pernah membandingkan suamimu sama orang lain. Kadangkala ada perempuan yang beruntung ya, dapat suami baik sekali. Dapat suami yang kalau pulang bawa oleh-oleh, bawa hadiah, disambut. Jangan pernah engkau ngomong itu sama suami. Mengatakan, bang, kau tahu sama suaminya fulana? Iya, kenapa? Ya Allah bang, khairnya. Kira-kira suaminya akan ngomong apa? Oh, engkau mau jadi istrinya fulan? Jangan. Maka sudah ini suamimu, syukur yang ada. Kalau membandingkan suamimu, bandingkan dengan yang di bawah. Iya jemaah. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada yang di bawah kalian. Maka sekali-kali datang ke rumah sakit, tempat orang-orang yang harus diamputasi. Anak pernah masuk di rumah sakit, ruangan orang-orang yang habis dibelah kepalanya dan kakinya digip macam-macam. Anak ngomong, ya Allah. Anak ngomong, ini orang-orang yang rakus sama dunia perlu dibawa ke sini. Lihat, masih ada yang lebih susah dari engkau. Karena memang syukur ini berat, maka kita perlu berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta ya Allah, bantulah aku ya Allah setiap di akhir sholat. Bantulah aku untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Minta bantuan sama Allah. Tanpa bantuan nggak bisa kita bersyukur. Wanita itu lebih mudah bersabar apa bersyukur? Bersyukur sulit. Sabar perempuan itu. Benar. Perempuan itu penyabar. Ana pernah dapat potongan video dikirimin sama seorang wanita yang dia punya masalah sama suaminya. Dia kirim ke Ana. Komentarnya lebih 1000 jemaah. Ana baca komentarnya. Ana baca komentarnya. Ya Allah. Ini seorang wanita sedang mengeluhkan suaminya. Suamiku kayak gini macam-macam lah. Ternyata komentarnya semua mengatakan sama kayak suamiku. Sama. Ya udah mau diapain, sabar. Ya udah demi anak-anak ini tuh banyak, semuanya sabar. Kebanyakan wanita di neraka karena tidak bersabar atau karena tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Maka tolong bab ini lebih diperhatikan. Kadang-kadang kita, Ana udah sabar Ustaz. Enggak, bukan bicara sabar. Engkau udah bersyukur apa enggak? Dapat suami kayak gini. Boleh jadi suamimu ini memang tidak terlalu baik, tapi kalau engkau buang, banyak yang kepingin suamimu. Artinya dia dapat itu, alhamdulillah dia seperti. Cuma orang itu kalau sudah dimilikin, dia ngeliat, aduh kok kayak gini gitu. Maka bersyukur, berusaha untuk bersyukur ya. Ya, suami itu nggak sempurna. Suami itu makhluk yang juga penuh kekurangan. Tapi hendaklah melihat kepada kelebihan. Wallahi jamaah, ana sebagai seorang laki-laki, ana tahu kawan-kawan ana yang laki-laki. Ana tahu bagaimana dia bekerja. Dia capek, dia lelah. Tapi kadang-kadang rezekinya cuma sedikit.
Maka para ummahat, para ibu-ibu ini kalau suaminya datang, tolong sambut. Sampai ada umi yang ngomong sama anaknya, nak, kalau abahmu datang, nak, engkau sambut nak, ya, dengan senyum, nak, ini itu, nak, kata dia. Abahmu udah capek di sana, nak. Ini yang perlu ditanamkan sama ibu kepada anak-anaknya, bahwa abahmu ini capek, nak. Tapi sebagian emak-emak mengatakan, lihat, ntar lagi abahmu datang nih, nggak bawa apa-apa, ntar lagi. Akhirnya sang ibu nggak bersyukur, membuat anak-anaknya tidak bersyukur, bahkan menciptakan kedurhakaan di dalam diri anak-anaknya. Orang durhaka itu nggak masuk surga. Bagaimana dengan orang yang menciptakan kedurhakaan? Bukan dia yang durhaka, dia bikin anak-anaknya durhaka sama bapaknya. Seakan-akan semua yang bekerja cuma ibunya, kami yang berjuang, saya yang mendidik anak-anak. La jamaah. Maka ketika suaminya datang, sambut dia, ya. Iya Ustaz, kalau suaminya soleh, Ustaz. Suaminya nggak soleh, tetap ya. Seorang istri itu wajib berbakti sama suaminya, mau suaminya soleh, mau suaminya nggak soleh. Kenapa? Karena dia wajib ditaati, diwajibkan berbakti disebabkan posisi dia sebagai suami. Allah mengatakan ar-rijal, bukan orang-orang soleh, tapi ar-rijal. Pokoknya dia suami, dia pemimpin, kau harus taat dan patuh sama dia. Ketika Nabi SAW ditanya tentang wanita yang paling baik, apa jawab Nabi SAW? Allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang menyenangkan hati. Berarti skincare dibutuhkan atau tidak? Butuh. Apa pokoknya hiasan wajah berarti semua dibutuhkan untuk tampil indah. Buat siapa? Suami. Tapi sekarang suami kalau ngelihat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Ini berarti memang dia bukan untuk suaminya. Dan jamaah, innamal a'malu binniyat. Engkau niatkan ketika kau perawatan, bukan untuk kawan-kawan perempuanmu, benar-benar untuk suami. Makanya beberapa kali kajian Anda sampaikan, kalau bisa di mana-mana itu ada rias pengantin, rias apa lagi? Wisuda. Di mana ada rias istri? Ada tulisannya rias istri? Nggak ada. Semua riasan itu dalam rangka keluar rumah. Nggak ada yang riasan untuk dalam rumah. Karena sudah terkonsep ya, mungkin terpatri di otak orang-orang ini, yang kau itu kalau keluar rumah cantik. Padahal seharusnya dibalik, engkau kalau di rumah yang cantik. Yang suamimu datang dia nggak kepingin keluar lagi. Sebagian suami datang lihat harimnya, astagfirullah, tutup dia. Tapi alhamdulillah, sampai ada orang mengatakan, engkau itu kalau dapat istri yang mungkin kurang baik, mudah-mudahan diangkat pahalamu, dihapuskan dosamu. Karena dia lebih sering istighfar. Melihat harimnya, astagfirullah, ya astagfirullah. Ada wanita-wanita yang membangkitkan istighfar. Maka tolong dirubah. Bagaimana menjadi wanita yang membangkitkan syukur di diri suami. Dia ngeliat istrinya, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan dari mana, nggak ada. Syukuri suami. Tanyakan mau apa. Ya Allah, ada teman beristrikan orang Jepang. Dia orang Indonesia nikah sama orang Jepang. Dia ngomong, Ustaz, ya Allah Ustaz, ternyata mereka punya budaya yang sangat menghormatin suami. Ini bukan agama ya, bicara budaya. Bicara budaya. Seharusnya ketika datang Islam, budaya itu semakin indah. Karena dia melaksanakan ketaatan kepada suami, melayani suami karena Allah Azza wa Jalla. Kalau dulu karena faktor budaya. Dia ngomong, Ustaz, ana Ustaz, kalau mau keluar rumah itu disiapkan semuanya. Dipakein jaketnya ana ya, makanan disiapin, ana diantar Ustaz. Keluar Ustaz, diantar keluar sampai keluar pagar, diantar anak. Kemudian anak jalan, dia nggak masuk ke rumah Ustaz. Dia liatin anak Ustaz, sampai anak hilang dia baru masuk rumah. Sekarang emak-emak sekarang, suaminya berangkat ya, berangkat, fadhol.
full. Di belakang dia di mana, nggak urusan rejalnya di mana. Nggak ada lagi pelayanan seperti itu. Bentuk syukur, suamiku capek loh. Enggak. Itu yang pertama. Yang kalau disuruh taat, nurut sama suami. Ini sebagai bentuk syukur jemaah. Karena orang yang bersyukur itu disuruh apapun sama suaminya, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah, dia dengerin. Dan kalau suaminya keluar rumah, tolong perhatikan anak suami ya, kehormatan dirinya. Karena ada emak-emak yang suka kalau suaminya keluar, alhamdulillah ditutup sudah, dia langsung pegang handphonenya. Maka tolong diperhatikan. Sampai anak itu ada yang memperhatikan emaknya. Sampai ada anak cerita, oh dia perhatikan emaknya. Oh emak ini kalau lagi ada ayah, masya Allah perhatian. Pas ayahnya pergi, dia bahagia banget, dia pegang handphonenya gitu. Ada juga yang kalau suaminya datang langsung pasang wajah cemberut. Sang anak lihat, dia ngeliat, entar lagi lihat emaknya ini. Oh abahnya datang, dia astagfirullahaladzim. Ketika sama suaminya ketawa, senyum, ini suaminya yang merupakan surga dan nerakanya, dia gitukan. Ingat ya, kebanyakan wanita masuk neraka itu bukan karena tidak sholat. Dia sholat, dia puasa, dia mungkin haji, tapi masalahnya satu, dia nggak bersyukur sama suami. Yang kedua, isi hati kita dengan kesabaran. Karena memang ya tidak semuanya indah jemaah. Makanya di antara rukun iman itu adalah antuk minabil qadari khairihi wasyarri, beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Takdir baik dan buruk itu menurut kita, padahal kalau dalam pandangan Allah semuanya baik, semuanya ada hikmahnya. Maka mungkin yang ditinggal mati oleh orang tuanya, tinggal mati oleh anaknya, yang mungkin secara ekonomi sulit, yang mungkin hidup dengan cacat. Tadi pagi anak isi kajian, ada yang nyampaikan, Ustaz kita ini alhamdulillah punya perhatian kepada orang-orang yang buta Ustaz. Ternyata di Indonesia ini Ustaz ada 3 juta orang yang buta Ustaz. Anak ketika dengar itu, ya Allah ya, kita tuh kadangkala itu nggak bersyukur lagi. Kalau melihat orang buta, ya Allah, baru kita bersyukur atas nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Maka yang hidupnya tidak beruntung, ingat tanda cinta Allah itu bukan di kekayaan, bukan di kesehatan. Bahkan kata Nabi SAW, idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala itu hamba. Jadi ketika engkau dapat bala, maka bersabarlah. Dan sabar ini bisa naik ya, jadi ridho. Orang kalau sabar itu masih nahan ya, pahit sabar itu. Tapi kalau lebih enak lagi naik ke ridho, naik lagi jadi syukur. Sabar jadi syukur gimana? Karena dia tahu alhamdulillah musibahnya tidak sebesar musibah fulan. Kalau orang mamanya diamputasi kaki kanan, alhamdulillah ya Allah masih ada kaki kiriku ya Allah. Dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah, yang terakhir, tadi yang awal Anda sebutkan, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin bahwa kita ini adalah seorang pendosa. Jangan pernah merasa aman ya, merasa oh insya Allah masuk surga itu. Iya, kita berharap masuk surga, tapi doa kita itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kita selalu mengatakan selamatkan kami dari api neraka. Di akhir sholat kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Kita takut jemaah. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Semoga rasa takut inilah yang membuat kita jadi lebih dekat sama Allah dan bersiap-siap untuk menuju kepada Allah Jalla Jalla. Barakallahu fiik.